Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Sanandani dengan NIM 5311421045. Di sini saya akan memperkenalkan rekan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Alvan Fauzi dengan NIM 5311421041. Yang kedua Muhammad Gulam Zaki 5311421042. Yang ketiga Yogi Prasetya 5311421043. Dan yang terakhir adalah Hilmi Kurnia Albana dengan 5311421044. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan badan pesawat tanpa awak dari bahan polimer dengan serat alami. Dasar teori, penelitian tentang komposit hybrid serat alam rami dan fiberglass dengan material pengisi polyethylene foam pada pembuatan pesawat terbang model unmanned aerial vehicle atau UAV. Definisi komposit. Komposit merupakan penggabungan dari dua atau lebih banyak berbeda yang dicampurkan berdasarkan struktur mikronya. Umumnya, bahan komposit terdiri dari beberapa jenis serat seperti contoh serat sintetis dan serat alam. Serat sintetis dan serat alam merupakan bagian bahan pengisi atau disebut matrik dalam penggunaan bahan dasar komposit. Serat-serat tersebut memiliki kekuatan cukup tinggi dan banyak digunakan pada berbagai pengaplikasian seperti penggunaan pada pesawat terbang yang menggunakan bahan fiberglass atau sintesis. Berdasarkan struktur komponennya, bentuk-bentuk komponen utama yang digunakan dalam material komposit dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, komposit serat. Komposit serat yang terdiri dari serat penguat matrik dibuat dengan cara fabrikasi, seperti serat yang ditambah dengan bahan resin sebagai lem atau perekat. Komposit serat merupakan jenis komposit yang terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan penguat serat. Serat yang digunakan dapat berupa fiberglass, carbon fiber, aramid fibers, dan sebagainya. Serat ini tersusun secara acak, soft mal maupun serat anyaman, seperti contoh FRP, fibrous reinforced plastic. Plastik yang diperkuat dengan serat dan banyak digunakan, yang sering disebut fiberglass. Yang kedua, komposit partikel. Komposit partikel yang terdiri dari partikel dan penguat matrik butiran. Komposit tersebut memiliki dimensi yang sama dan bisa terbuat dari satu atau lebih material yang dibenamkan dalam suatu matriks dengan material yang berbeda. Partikel penyusunnya bisa jenis logam maupun non-logam, seperti halnya matrik. Adapun polimer yang memiliki susunan partikel yang dimaksudkan untuk membesarkan volume pada material, tetapi bukan untuk kepentingan sebagai bahan penguat atau matrik. Komposit seperti ini dinamakan dengan komposit stekal atau bermuatan. Yang ketiga, komposit lamitat. Merupakan jenis komposit yang mempunyai susunan lebih dari dua penyusun lamina. Komposit serat dalam bentuk lamina ini paling banyak digunakan dalam lingkup teknologi otomotif maupun industri pesawat udara. Unsur penyusun komposit. Pada umumnya, bahan komposit terdiri dari dua unsur, yaitu serat atau fiber dan bahan pengikat serat tersebut yang disebut matrik. Yang pertama, serat. Salah satu unsur penyusun bahan komposit adalah serat. Serat inilah yang terutama menentukan karakteristik bahan komposit seperti kekakuan, kekuatan, serta sifat-sifat mekanik lainnya. Serat inilah yang menang sebagai besar gaya-gaya yang bekerja pada bahan komposit. Banyak jenis serat, baik serat alam maupun serat sintetik. Serat alam yang utama adalah kapas, wool, sutra, dan rami. Sedangkan serat sintetik adalah rayon, polisteron, akril, dan nilon. Secara garis besar, dapat disebutkan bahwa serat alam adalah kelompok serat yang dihasilkan dari tumbuhan, binatang, dan mineral. Penggunaan serat alam di industri tekstil dan kertas secara luas tersedia dalam bentuk sutra, kapas, rami kasar, goni, rami halus, dan serat daun. Komposit dengan penguat serat sangat efektif karena bahan dalam bentuk serat jauh lebih kuat dibandingkan bahan yang sama dalam bentuk padat. Kekuatan serat terletak pada ukuran yang sangat kecil, kadang-kadang dalam order mikron. Ukuran yang sangat kecil tersebut menghilangkan cacat-cacat dan ketidaksempurnaan kristal yang biasa terdapat bahan berbentuk padatan besar, sehingga serat merupai kristal tunggal yang tanpa cacat. Dengan demikian kekuatannya sangat besar. Yang kedua, matriks atau resin. Matriks dalam susunan komposit bertugas melindungi dan mengikat serat agar bekerja lebih baik. Matriks harus bisa meneruskan beban dari luar ke serat. Umumnya, matriks terbuat dari bahan-bahan yang lunak dan liat. Polimer plastik merupakan bahan umum yang bisa digunakan.
Matriks juga umumnya dipilih dari kemampuan menahan panas. Polister, vinylester, dan epoxy adalah bahan-bahan polimer yang sejak dulu dipakai sebagai bahan matriks. Persyaratan di bawah ini dipenuhi sebagai bahan matriks untuk pencatatan bahan komposit. Yang pertama, resep yang dipakai harus memiliki viskositas rendah, dapat sesuai dengan bahan penguat dan permeable. Yang kedua, bahan dapat diukur pada temperatur kamar dalam waktu yang optimal. Yang ketiga, mempunyai penyusut yang kecil pada pengawetan. Yang keempat, memiliki kelengketan yang baik dan bahan penguat. Yang kelima dan terakhir adalah memiliki sifat baik dari bahan yang diawetkan. Tidak ada bahan yang memenuhi semua persyaratan di atas, tapi pada saat ini paling banyak dipakai adalah polister tak jenuh. Yang ketiga, pengisi atau filler. Pengisi adalah bahan yang digunakan untuk ditambahkan pada bahan polimer untuk meningkatkan sifat-sifatnya dan pemrosesan untuk mengurangi ongkos produksi. Filler dalam komposit digunakan sebagai penguat matriks resin polimer. Mekanisme filler dapat meningkatkan kekuatan adalah dengan membatasi pergerakan rantai polimer. Beberapa jenis filler ditambahkan dengan alasan meningkatkan stabilitas dimensi, antioksidan, penyerapan UV, dan pewarna. 2.2.3 Faktor yang mempengaruhi performa komposit atau fiber matrix komposit. Faktor yang mempengaruhi performa komposit ada beberapa, di antaranya faktor serat. Serat adalah bahan pengisi matriks yang digunakan untuk memperbaiki sifat dan struktur matriks yang tidak dimiliki, serta diharapkan mampu menjadi bahan penguat matriks pada komposit. Pada faktor serat terbagi menjadi 3, yaitu letak serat, panjang serat, dan bentuk serat. Letak serat, tata letak dan arah serat dalam matriks menjadi penentu kekuatan komposit. Menurut tata letak dan arah serat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu one-dimensional reinforcement, di mana mempunyai kekuatan dan modulus maksimum. Selanjutnya two-dimensional reinforcement atau planar, di mana mempunyai kekuatan pada 2 arah. Yang ketiga, three-dimensional reinforcement, di mana mempunyai sifat isotropik yang kekuatannya lebih tinggi dibanding dengan 2 tipe sebelumnya. Jika orientasi serat semakin acak, maka sifat mekanik pada satu arah akan melemah. Bila arah tiap serat menyebar, maka kekuatannya akan meningkat. 2. Panjang serat. Panjang serat sangat berpengaruh terhadap kekuatan komposit. Ada 2 penggunaan serat dalam campuran komposit, yaitu serat yang pendek dan serat yang panjang. Serat yang panjang menghasilkan penguatan yang lebih tinggi dibanding yang pendek. 3. Bentuk serat. Bentuk serat tidak begitu mempengaruhi kekuatan komposit. Yang mempengaruhi adalah diameter seratnya. Pada umumnya, semakin kecil diameternya akan menghasilkan kekuatan yang tinggi. 2. Faktor matriks. Dalam pembuatan komposit, matriks berfungsi sebagai bahan yang mengikat serat menjadi sebuah unit struktur, melindungi dari kerusakan eksternal, dan dapat meneruskan atau memindahkan beban eksternal pada bidang geser antara serat dan matriks. Untuk memilih matriks harus diperhatikan sifat-sifat seperti tahan panas, tahan cuaca buruk, dan tahan terhadap goncangan. Ada 2 macam bahan polimer, yaitu termoplastik dan termoset. Termoplastik memiliki beberapa macam, diantaranya polimer atau PI, polisulfon atau PS, polyether keton atau PEEK, polyaniline sulfate atau PPS, polypropylene atau PP, polyethylene atau PE, dan lain-lain. Termosetting memiliki beberapa macam, diantaranya epoksi, polyester, phenolic, pleno, resin amino, resin furan, dan lain-lain. 3. Faktor ikatan atau fiber matrix. Hal yang mempengaruhi ikatan antara serat dan matriks adalah void, yaitu adanya celah pada serat yang menyebabkan matriks tidak mampu mengisi ruang kosong pada cetakan.
sehingga ikatan interfacial antara metrik dan serat kurang baik. Kemudian bila komposit menerima beban, maka daerah tegangan akan berpindah ke daerah void, sehingga akan mengurangi kekuatan komposit tersebut. 2.2.4 Klasifikasi komposit. Klasifikasi komposit berdasarkan pada bentuk serat antara lain fiber komposit atau komposit serat. Fiber komposit adalah gabungan serat dengan matrik. Terdapat beberapa tipe serat pada komposit, yaitu komposit serat kontinu atau continuous fiber komposit. Continuous atau unidirectional mempunyai susunan serat panjang dan lurus, membentuk lamina di antara matriknya. Jenis ini paling banyak digunakan. Kekurangan tipe ini adalah lemahnya kekurangan antar lapisan. Kemudian ada komposit serat anyam atau woven fiber composite. Komposit ini tidak mudah terpengaruh pemisahan antar lapisan karena susunan seratnya juga mengikat antara lapisan. Akan tetapi, susunan serat memanjangnya tidak begitu lurus yang mengakibatkan kekuatannya tidak sebaik tipe continuous fiber. Selanjutnya ada komposit serat acak atau discontinuous fiber composite. Komposit serat acak adalah tipe komposit dengan serat pendek. Tipe ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu lignin discontinuous fiber, off-axis lignin discontinuous fiber, randomly orientation discontinuous fiber. Terakhir ada hybrid fiber composite. Hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara tipe serat lurus dengan tipe secara acak. Tipe ini digunakan agar dapat mengganti kekurangan sifat dari kedua tipe dan dapat menggabung. Gambar pertama merupakan gambar tipe discontinuous fiber yang memiliki 3 jenis. Sampingnya merupakan gambar tipe komposit serat yang memiliki 4 jenis. Bisa dilihat pada PPT. Klasifikasi komposit berdasarkan jenis matrik, antara lain yang pertama komposit matrik polimer atau KMP. Pada komposit ini jenis pengikat yang digunakan adalah polimer. Contohnya resin fenol, resin urea, resin melamin, resin termoset, dan lain-lain. Kedua ada komposit matrik keramik atau KMK. Pada komposit ini jenis pengikat yang digunakan adalah keramik. Contohnya ada silikon atau kuarsa, magnesium oksida atau periklas, MgA atau spinel, dan lain-lain. Ketiga ada komposit matrik logam atau KML. Pada komposit ini jenis pengikat yang digunakan adalah logam. Contohnya Al atau aluminium, Mg atau magnesium, Cu atau tembaga, dan Ni atau nikel. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sistem komposit yaitu pertama, komponen penguat harus memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada komponen matriknya, dan harus ada ikatan permukaan yang kuat antara ikatan komponen penguat dengan matriknya. Gambar masing-masing komposit bisa dilihat pada gambar di bawah. Ya, di sini saya mendapatkan materi tentang material fiberglass woven, yang dimana material fiberglass woven roofing adalah salah satu jenis bahan sintetis komposit yang memiliki keunggulan, yaitu yang pertama kuat, namun tetap ringan sehingga sangat efisien. Adapun sifatnya tidak sekaku dan seringan bahan karbon fiber, yang dimana fiberglass lebih ulet dan relatif lebih efisien dalam segi harga dan penggunaannya, sehingga cocok untuk kita menggunakan itu dan efisien. Jadi banyak digunakan oleh masyarakat, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat sebuah barang yang berbahan dasar dari material fiberglass woven roofing gitu. Jadi fiberglass ini bisa digunakan untuk bahan pembuatan pesawat terbang juga loh. Ternyata juga bisa buat pesawat terbang, bisa buat kapal, juga bisa buat perahu, bodi atau industri otomotif pada komposit fiberglass. Komponen penguat tersebut
adalah serat kaca yang dikenal sehari-hari memiliki sifat yang mudah retak dan pecah. Hal tersebut diakibatkan memiliki sifat yang mudah retak dan pecah. Hal tersebut diakibatkan karena kekerasan permukaan kaca yang terlalu tinggi, yang dimana sehingga memudahkan proses perambatan retak pada permukaan kaca walaupun sedikit saja cacat. Untuk menghindari retak awal atau cacat pada permukaan kaca, mikrometer diameter yang sangat kecil tersebut membuat kaca yang sangat kuat ini tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan cacat permukaan. Terus juga saat kaca yang kecil ini dipintal untuk kemudian disusun menjadi sebuah bentuk jahitan woven bulu-bulu yang disatukan membentuk lembaran copet straight mat, potongan-potongan kecil, copet strand atau benang panjang yang dikontinue. Fiberglass sering juga dikenal dengan nama glass reinforced plastik atau glass fiber karena terdiri dari komponen glass fiber dan dikuatkan dengan plastik resin. Lalu lanjut, dalam penelitian ini serat alam yang digunakan yaitu serat rami dari tanaman rami. Tanaman rami tidak asing bagi kita karena merupakan tanaman tahunan yang mudah tumbuh di wilayah tropis, yaitu Indonesia, yang dimana Indonesia ini memiliki keragaman dan banyak sekali tanaman. Dan ini adalah salah satu yang kita gunakan dalam topik kali ini untuk pembuatan sebuah pesawat, yang dimana rami ini tanaman yang serbaguna. Daunnya merupakan bahan kompos dan pakan ternak tinggi yang bergizi tinggi. Pohonnya baik untuk bahan bakar, tetapi yang paling bernilai ekonomi tinggi adalah serat dari kulit kayunya. Kelebihannya adalah seratnya lebih panjang, kuatannya lebih besar, daya serap air juga lebih besar. Sifat fisika serat rami dalam keadaan standar adalah sebagai berikut, yang dimana kekuatan 33 sampai 99 gram per teks, rata-rata 67 sampai 78 gram per teks, mulur 2 sampai 10%, rata-ratanya itu 3 sampai 4%, kehalusan 0,5 sampai 1,16 teks, rata-rata juga 0,66 sampai 0,77 teks, moisture regen 12%, berat jenis 1,50 sampai 1,55, rata-rata 1,51. Ya, itu tadi yang bisa kita ketahui. Lalu berikutnya, ya ini yang dimana pengujian tarik serat. Pengujian tarik serat bertujuan untuk mengetahui nilai kekuatan tarik, tensile strength, regangan patah, strain to failure, dan modulus elastis, yang dimana pembebanan tarik dilakukan dengan memberikan beban secara perlahan sampai material kompos itu putus, yang dimana juga temperatur itu terdiri dari beberapa, yaitu temperatur yang pertama, kedua kelembaman, dan yang ketiga itu ada laju tegangan, yang dimana temperatur ini apabila temperatur naik maka kekuatan tariknya akan turun. Dan yang kedua ada kelembaman, yang dimana kelembaman ini berpengaruh akan mengakibatkan bertambahnya absorpsi air, akibatnya akan menaikkan regangan patah, sedangkan tegangan yang patah modulus elastisnya akan menurun. Ya, dan juga laju tegangan yang ketiga, yang dimana apabila laju tegangan ini kecil maka perpanjangan bertambah dan mengakibatkan kurva tegangan-tegangan menjadi landai, modulus elastisnya rendah. Sedangkan kalau laju tegangan tinggi maka beban patah modulusnya, elastisnya juga akan meningkat, tetapi regangannya mengecil. Dan juga bisa kita lihat pada gambar berikut, yang dimana di situ ada standar uji tarik ASTM. Bisa kita lihat, dan spesimen tersebut merupakan tes uji yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan dua pengujian. Uji tarik dengan pembebanan 2 ton pada mesin servo pulser, serta uji
impak material komposit hybrid serta alam rami dengan serat sintetis fiberglass woven, yang dimana itu tuh bisa kita lihat juga persamaan linear hubungan antar tegangan. Oke, tegangan dapat diartikan sebagai perbandingan antar gaya dibagi dengan luas menampang mula atau awal. Yang bisa kita lihat di situ ada kekuatan tarik, gaya, luas permukaan awal. Tegangan juga dapat diartikan nilai selisih panjang akhir dengan panjang mulai dibagi dengan panjang semula dikalikan dengan persentasi. Dan itu bisa kita lihat beberapa rumus yang sudah dijelaskan di PPT berikut. Lalu kita bisa tahu juga bahwasanya modulus adalah nilai atau yang biasa digunakan, nilai atau angka yang biasa digunakan untuk mengukur ketahanan bahan atau objek atau spesimen untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda tersebut. Dengan cara membandingkan nilai tegangan dengan regangan, yang dimana bisa kita lihat juga beberapa rumus yang ada di situ dengan cara kekuatan tarik terus modulus elastisitas sama dengan kekuatan tarik dikali dengan regangan. Itu bisa kita lihat juga, kita juga ketahui bahwasanya tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Tegangan didefinisikan juga sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Kita bahas lebih jelas lagi kalau misalkan sebuah kita lihat dulu itu pada grafik gambar di situ, grafik tegangan dan regangan, yang dimana tegangan itu juga menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Tegangan stres didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Secara matematis dituliskan dengan A sama dengan F per A. Yang dimana A kecil itu tegangan PA, F itu gaya, dan A besar itu adalah luas penampangnya. Ya, lalu adapun regangan strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula, yang dinyatakan dengan E regangan delta L penambahan panjang, L sama dengan panjang mula-mula. Regangan merupakan ukuran tentang seberapa jauh material tersebut berubah bentuk. Tegangan diberikan pada materi dari arah luar, sedangkan regangan adalah tanggapan materi terhadap tegangan pada daerah elastis. Besarnya tegangan itu juga didasari dengan besarnya tegangan berbanding lurus juga dengan regangan, yang dimana perbandingan antara tegangan dan regangan material disebut modulus elastisitas atau modulus Young. Lalu berikutnya, materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. 2.5.1 Pengujian impak. Material mungkin mempunyai kekuatan tarik tinggi tetapi tidak tahan dengan beban bejut. Untuk menentukannya, perlu diadakan pengujian impak. Ketahanan impak biasanya diukur dengan metode Kirby atau ISOT yang bertakik maupun tidak bertakik. Beban diayun dari ketinggian tertentu untuk memukul benda uji, yang kemudian diukur energi yang diserap oleh perpatahannya. Berikut ini adalah gambar pengujian impak. Tes impak dilakukan untuk mengetahui harga impak atau energi yang dapat diserap. Melalui tes tersebut, analisis yang didapat akan lebih kompleks ditambah dengan adanya pengujian tarik di mana material komposit lebih cenderung menggunakan metode pengujian tarik daripada tes impak karena lebih cenderung dari segi pengaplikasiannya yang kurang. Tetapi pada penelitian ini tes impak digunakan karena pesawat terbang model prototipe sendiri akan melalui tahapan tes dengan kekuatan hantaman bahan terhadap pengaruh bahan yang digunakan.
prinsip penggunaan alat impak tersebut dengan menyetel penggunaan bendulum yang sesuai dengan material yang akan diuji. Seperti contoh, dalam penelitian ini menggunakan bahan material komposit. Setelah memilih bendulum yang sesuai, tetapkan posisi berat bendulum normal pada sudut alfa dan memposisikan material uji sesuai standar ASTM yang telah dipasang pada bagian yang akan dilakukan impact test akan didapat hasil dengan sudut beta. Selanjutnya adalah 2.6, yaitu perlakuan alkali atau NaOH. Alkalisasi adalah salah satu cara memodifikasi serat alam untuk meningkatkan kompabilitas matriks serat. Alkalisasi pada serat alam adalah metode yang telah digunakan untuk menghasilkan serat berkualitas tinggi. Alkalisasi pada serat merupakan metode perendaman serat ke dalam basa alkali. Proses alkalisasi menghilangkan komponen penyusun serat yang kurang efektif, yaitu hemiselulosa, lignin, atau pektin. Dengan berkurangnya hemiselulosa, lignin, atau pektin, ikatan serat oleh matriksakan semakin baik, sehingga kekuatan pun akan meningkat karena pengurangan hemiselulosa, lignin, atau pektin akan meningkatkan kekerasan permukaan. Selanjutnya 2.7, yaitu sifat mekanis. Sifat mekanik merupakan sifat yang menyatakan di mana kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban tertentu, gaya dan energi tanpa harus menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Sifat mekanik didefinisikan sebagai ukuran kemampuan bahan untuk membawa atau menahan gaya atau tegangan. Pada saat menahan beban, atom-atom atau struktur molekul berada dalam kesetimbangan. Gaya ikatan pada struktur menahan setiap usaha yang mengganggu kesetimbangan ini, misalnya gaya luar atau beban. Beberapa sifat mekanik yang penting antara lain, yang pertama yaitu kekuatan atau strength, merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Yang kedua, kekakuan atau stiffness, merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Yang ketiga, yaitu kekenyalan atau biasa disebut elasticity, didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi atau biasa disebut perubahan bentuk. Yang keempat adalah plastisitas atau plasticity, merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet atau ductile, sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas atau brittle. Yang kelima adalah keuletan atau ductility, merupakan satu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material ductile ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu presentasi kerenggangan. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan. Dan bahan yang memiliki sifat ini antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dan lain-lain. Yang keenam, ketangguhan atau toughness, merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Yang ketujuh adalah kegetasan atau brightness, merupakan suatu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan.
Kerapuhan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen. Material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban renggang tanpa memberi kerenggangan yang terlalu besar. Contoh bahan yang memiliki sifat kerapuhan ini yaitu besi cor. Yang kedelapan yaitu kelelahan atau fatigue, merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik atau dynamic load yang besarnya masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu melar atau creep, merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah 2.8 yaitu material pada pesawat terbang yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gulam. 2.8 Material pada pesawat terbang. Penggunaan material struktur pesawat terbang yang sangat ringan sangatlah penting. Pada pesawat terbang transport subsonik modern, payload hanya sekitar 20% dari berat total, sedangkan 80% adalah berat kosongnya dan separuhnya adalah bahan bakarnya. 2.8.1 Pesawat tanpa awak. Unmanned Aerial Vessel adalah salah satu jenis pesawat robot tanpa awak yang menjelajah jauh dengan kendali remote control. Pesawat UAV dapat juga mengontrol data jelajah serta kontrol otomatis pergerakan untuk melakukan sebuah penerbangan tanpa adanya pilot di dalamnya. 2.9 Metode pembuatan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9, metode ini adalah metode filament winding. Proses ini biasanya dilakukan untuk membuat produk dengan bentuk silinder dengan arah serat tertentu atau lebih spesifik. Proses tersebut dilakukan menggunakan cara memutar cetakan bersamaan dengan menarik serat fiber yang sudah dibasahi dengan resin membentuk pola-pola tertentu. Kemudian pada gambar 2.9b, metode ini merupakan metode hand layup. Hand layup merupakan metode dalam membuat komposit atau produk yang menggunakan bahan dasar komposit dengan cara mengoleskan dengan kuat ataupun kain yang dilakukan di atas permukaan material komposit. Kesimpulan metode penelitian tentang komposit hybrid serat alam ramid dan fiberglass dengan material pengisi polyurethane foam pada pembuatan pesawat terbang UAV adalah: komposit merupakan penggabungan dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang dicampur berdasarkan struktur mikronnya. Komposit yang digunakan dalam material komposit ada tiga bagian. Yang pertama yaitu komponen serat, yang kedua yaitu komponen partikel, yang ketiga yaitu komponen laminat. Umumnya bahan komposit terdiri dari beberapa jenis serat, seperti contohnya serat sintetis dan serat alam. Serat sintetis dan serat alam merupakan bahan pengisi atau disebut matriks dalam penggunaan bahan bakar dasar komposit. Kemudian terdapat dua metode pembuatan. Yang pertama yaitu metode filament winding dan yang kedua yaitu filament hand layup. Berikut adalah contoh pengaplikasiannya menjadi pesawat tanpa awak.